Status Real Madrid sebagai Raja Eropa masih belum lengkap tanpa raihan treble winners. Los Blancos selalu gagal meraih 3 gelar sekaligus di satu musim yang sama. Padahal, Barcelona selaku rival abadi sudah mencatatkan 2 kali treble winners. Meski begitu, Los Blancos bertekad mengakhiri kutukan buruk di musim ini. Pasalnya, pasukan putih punya kedalaman skuad mewah serta tekad kuat dari Carlo Ancelotti. Bagaimanakah faktor kunci Real Madrid bakal meraih treble winners di musim ini? Memutus kutukan treble winners. Status Real Madrid sebagai Raja Eropa kembali dipertanyakan karena belum pernah meraih treble winners. Kegagalan pahit kembali dirasakan oleh anak asuh Carlo Ancelotti pada musim lalu. Pasukan Los Blancos hanya berhasil meraih gelar La Liga dan Liga Champions. Mereka gagal melengkapi 2 raihan ini usai gagal merengkuh trofi Copa del Rey. Padahal musim lalu jadi peluang terbaik Los Blancos untuk menyegel treble winners pertama. Sayangnya ambisi El Real digagalkan oleh rival sekota yakni Atletico Madrid di babak 16 besar. Skuad asuhan Carlo Ancelotti sebenarnya tampil dengan perjuangan keras di sepanjang laga. Terbukti, Los Blancos mampu menyamakan skor menjadi 2-2 setelah sempat tertinggal 2 kali. Sayangnya El Real harus dihukum dengan 2 gol balasan dari Los Rojiblancos pada babak injury time. Don Carlo mengaku sangat kesal dengan kekalahan yang diterima oleh timnya. Kami seharusnya melakukan lebih baik saat pertandingan masih imbang. Kami nggak perlu memaksakan, tapi kami melakukan itu. Ada banyak kesalahan kecil dan itulah sebabnya, kata Don Carlo. Selain dipecundangi di Copa del Rey, Atletico Madrid juga menodai gelar La Liga milik Real Madrid. Pasalnya Los Blancos gagal mencatat 1 musim tanpa kekalahan akibat Los Rojiblancos. Pasukan Diego Simeone menjadi satu-satunya klub yang sukses mengalahkan Real Madrid di La Liga. Padahal Los Blancos berpeluang mencatat musim invisible kedua setelah 1931-1932. Setelah gagal treble winners di musim lalu, Los Blancos kembali dibandingkan dengan Barcelona. Pasalnya, Blaugrana sudah mencatatkan 2 kali trigelar dalam sejarah. Treble winners pertama El Barca diraih pada musim 2008-2009 di era Pep Guardiola. Klub asal Katalan ini menyapu bersih semua gelar juara mulai dari La Liga, Copa del Rey, dan Liga Champions. Momen penentuan treble Blaugrana terjadi saat melawan Manchester United di final si kuping besar. Charles Puyol dan kawan-kawan bertarung melawan sang juara bertahan di musim sebelumnya. Meski begitu, Barcelona justru sanggup mendominasi pasukan Manchester Merah. 2 gol kemenangan Blaugrana atas Setan Merah dicetak Samuel Eto'o dan Lionel Messi. Real Madrid semakin disindir kalah saing usai Barcelona meraih treble winners kedua di musim 2014-2015. Keberhasilan skuad asuhan Luis Enrique ini sampai bikin Florentino Perez marah besar. Presiden Real Madrid ini cemburu melihat Blaugrana semakin berjaya dengan permainan cantiknya. Barcelona bermain lebih baik dari kami di semua kompetisi reguler, dan saya ingin Real Madrid melakukan hal yang sama. Kami harus memainkan setiap pertandingan dan menjalani tiap kompetisi dengan intensitas yang sama, tuntut Perez. Wajar jika sang presiden marah besar karena prestasi Los Blancos memang kalah telak. Di musim tersebut Real Madrid gagal juara La Liga padahal sudah mengumpulkan 92 poin. Los Blancos gagal menjadi kampiun setelah kalah selisih 2 poin dari Barcelona. Sementara di Copa del Rey, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan tersingkir cepat di babak 16 besar. Real Madrid juga gagal mempertahankan mahkota juara di Liga Champions. Pasukan putih nggak berhasil menembus partai final usai disingkirkan Juventus di semifinal. Berpeluang kembali mendominasi La Liga. Setelah mengalami kegagalan meraih treble winners di musim lalu, kini Real Madrid langsung berbenah. Rencana besar Los Blancos dimulai dengan berambisi mempertahankan trofi La Liga. Skuad asuhan Carlo Ancelotti diprediksi masih menjadi unggulan terkuat di musim 2024-2025. Padahal El Real nggak jor-joran dalam belanja pemain di bursa transfer musim panas. Los Blancos hanya mendatangkan Kylian Mbappe yang juga diboyong secara gratis.
Meski kurang heboh belanja pemain, Real Madrid masih punya kedalaman skuad yang mewah. Terbukti setiap lini masih diperkuat pemain muda bertalenta serta pemain senior berpengalaman. Di lini serang, Real Madrid punya stok penyerang yang jauh berbahaya dibanding musim lalu. Di lini tengah, Los Blancos masih punya komposisi yang solid meski baru ditinggal Toni Kroos. Jude Bellingham, Federico Valverde, dan Aurelien Tchouaméni masih akan menjadi andalan. Sementara lini pertahanan masih akan dipimpin oleh Antonio Rudiger dan Eder Militao. Bahkan di sektor kiper Los Blancos punya dua pemain hebat seperti Thibaut Courtois dan Andriy Lunin. Kemudian Real Madrid juga masih akan diperkuat pemain bermental juara seperti Luka Modric dan Dani Carvajal. Kedua pemain ini bakal menggantikan Nacho Fernandes memimpin ruang ganti. Sementara Barcelona justru terlihat menyedihkan karena nggak punya kedalaman skuad. Klub asal Katalan ini baru mendatangkan Dani Olmo di bursa transfer musim panas. Namun ex-pemain RB Leipzig ini justru terancam batal untuk membela Barcelona. Pasalnya nama Olmo masih belum bisa didaftarkan oleh manajemen El Barca ke Liga Spanyol. Padahal Blaugrana akan menghadapi Valencia pada 18 Agustus mendatang. Kemudian Blaugrana juga harus rela ditipu Nico Williams yang bertahan di Athletic Bilbao. Selain faktor skuad yang mewah, Los Blancos juga diuntungkan karena mendapat jadwal lebih mudah. Real Madrid belum akan bertemu klub besar hingga pekan ke-7 La Liga. Di pertandingan pembuka, pasukan putih akan menghadapi RCD Mallorca. Los Bermelones diprediksi bakal menjadi lumbung gol Kylian Mbappe dan kawan-kawan. 3 pertandingan berikutnya, Los Blancos akan bertemu Real Valladolid, Las Palmas, dan Real Betis. Carlo Ancelotti berambisi meraih 12 poin dari 4 pertandingan awal La Liga. Kami harus memulai musim dengan meraih 12 poin dari 12 poin yang tersedia. Kami harus memenangi 4 laga di awal musim ini, tegas Don Carleto. Sementara 3 laga berikutnya, El Real akan berjumpa Real Sociedad, Espanyol, dan Deportivo Alaves. Lawan berat akan dijumpai Real Madrid di jornada ke-8 saat bertemu Atletico Madrid. Pasalnya, Los Blancos punya rekor buruk melawan skuad asuhan Diego Simeone. Los Rojiblancos serius menantang Real Madrid usai jor-joran belanja 141,5 juta euro di musim panas ini. Meski begitu, Los Blancos diprediksi bakal melibas skuad asuhan Diego Simeone di musim ini. Selain itu, jadwal Real Madrid juga lebih meyakinkan dibanding rival abadi Barcelona. Klub asal Katalan ini akan bertemu Valencia, Athletic Bilbao, hingga Girona. Selain itu, skuad asuhan Hansi Flick juga dihantui hasil buruk di turnamen pramusim. Peluang juara Real Madrid semakin besar jika melihat prediksi yang dilansir media Opta. Los Blancos unggul telak sebagai kandidat juara dengan presentase 86%. Sementara posisi kedua ditempati Barcelona dengan peluang juara hanya 10,3%. Ambisi mempertahankan gelar di format baru Liga Champions. Ambisi Real Madrid menjadi juara bertahan Liga Champions musim depan bakal sedikit berat. Pasalnya, Los Blancos harus bertarung dalam format baru yang dibuat UEFA. Meski begitu, Florentino Perez selaku presiden tetap berambisi merengkuh trofi ke-16. Ini adalah titik awal untuk meraih gelar ke-16, kata sang presiden. Format baru Liga Champions justru dianggap akan menguntungkan Los Blancos. UEFA mengadu 36 klub dalam satu sistem liga yang mirip dengan Swiss model dalam olahraga catur. Itu artinya semua peserta nggak harus berhadapan alias lawan akan ditentukan oleh UEFA. Di format baru ini, setiap klub harus lebih dulu bertarung di League Phase atau fase liga. Di babak ini, Los Blancos akan menghadapi 8 klub untuk memanen poin. Demi lolos otomatis ke fase gugur, El Real nggak boleh terlempar dari 8 besar klasemen. Pasalnya, peringkat 9 hingga 24 harus menjalani babak playoff untuk lolos ke fase gugur. Pasukan Carlo Ancelotti diprediksi sanggup menyapu bersih poin di fase liga. Real Madrid berpotensi menghadapi lawan-lawan lemah di babak tersebut. Selain itu, format baru Liga Champions ini bikin Los Blancos bisa memanen lebih banyak uang. Real Madrid sudah meraih 18 juta euro saat mengikuti babak liga. Jumlah ini lebih tinggi dibanding format lama yang hanya mendapatkan 11 juta euro. Los Blancos juga akan untung 16,8 juta euro jika menyapu bersih kemenangan di fase liga.
Seandainya berhasil kembali juara, Real Madrid bakal mengantongi hadiah fantastis senilai 64 juta euro. Lini serang ganas mendekati Trisula BBC. Peluang Real Madrid treble winners bakal semakin mudah karena punya lini serang gacor. Kombinasi Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan Rodrigo Goes bakal menguntungkan Los Blancos. Di musim lalu, Real Madrid bahkan sanggup double winners dengan hasil eksperimen Carlo Ancelotti. Sang pelatih memainkan dua striker sekaligus untuk menambah daya gedor dari Los Blancos. Vinicius dan Rodrigo yang dipasang menjadi striker dadakan langsung berkontribusi hebat. Keduanya berhasil mengemas 25 gol untuk Los Blancos di musim lalu. Bahkan, lini serang Real Madrid juga tetap gacor meski hanya diperkuat striker seperti Joselu. Padahal ex-pemain Newcastle United ini sempat diremehkan banyak pihak. Namun Joselu berhasil menggantikan peran Karim Benzema dengan torehan 8 gol dari 18 laga. Bahkan sang striker menjadi jimat Los Blancos di Liga Champions dengan koleksi 5 gol. Di musim ini produktivitas Real Madrid diprediksi akan semakin bertambah gacor. Kylian Mbappe yang datang dari Paris Saint-Germain diharapkan bisa membuktikan ketajamannya. Pasalnya, sang Donatello mencatat 44 gol bersama Les Parisiens di musim lalu. Mbappe bahkan berbagi gelar top scorer Liga Champions bersama Harry Kane dengan koleksi 8 gol. Sayangnya kedatangan ex-pemain AS Monaco ini justru nggak disambut ramah. Predrag Mijatovic selaku ex-pemain Real Madrid mengecam keras kehadiran Mbappe di ruang ganti. Memiliki 6 pemain top bagi seorang pelatih itu sangat memusingkan. Hal itu bisa sedikit merusak suasana ruang ganti. Semua orang berpikir mereka harus bermain, jadi itu sangat rumit, ujar Mijatovic. Prediksi buruk Predrag Mijatovic terhadap Kylian Mbappe langsung dipatahkan. Debut di Piala Super Eropa, sang pemain langsung tampil nyetel bersama Los Blancos. Kombinasi Mbappe bersama Vinicius Junior dan Rodrigo Goes terbukti gacor. Bermain di skema 4-3-3, ketiga bomber ini membuat lini pertahanan skuad La Dea kalang kabut. Vinicius yang bergerak di sisi kiri bikin David Zappacosta dan Brazil City kerepotan. Buktinya, sang winger sukses memberikan 1 assist cantik untuk gol Federico Valverde. Sementara Rodrigo juga bekerja keras di sisi kanan penyerangan Real Madrid. Kemudian Mbappe sukses membungkam kritikan setelah mencetak 1 gol penting di babak kedua. Berawal dari intercept Rodrigo, serangan Real Madrid bikin pertahanan Atalanta kacau. Umpan Vinicius yang sempat melebar berhasil dijangkau Jude Bellingham. Gelandang asal Inggris ini memberikan assist manja pada Mbappe yang melepas tendangan akurat. Gol perdana sang Donatello untuk Real Madrid ini langsung disambut bahagia oleh Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia ini menyanjung tinggi Mbappe di Piala Super Eropa. Ya, Mbappe punya kualitas yang luar biasa, sangat jelas. Dia mampu berkombinasi dengan rekan-rekannya. Mbappe juga bekerja keras membantu pertahanan, tegas Ancelotti. Sementara Mbappe juga memasang raut bahagia karena langsung mendapat trofi pertama bersama El Real. Sang Donatello berambisi merengkuh lebih banyak gelar juara. Kami akan mencoba untuk memenangi gelar sebanyak mungkin, janji Mbappe. Selain Trisula maut, Real Madrid juga masih punya para penyerang pelapis di bangku cadangan. Nama Arda Güler bisa diturunkan Don Carleto untuk menambah kreativitas serangan Los Blancos. Wonderkid asal Turki ini berambisi masuk skema permainan Ancelotti meski harus bersaing ketat. Los Blancos juga masih memiliki Endrick Felipe yang baru datang dari Palmeiras. Pemain 18 tahun ini diprediksi akan segera membuktikan kualitasnya meski sempat dihujat tajam. Pembuktian terakhir Carlo Ancelotti. Peluang Real Madrid memenangkan gelar treble winner terbuka cukup lebar. Pasalnya, Carlo Ancelotti punya ambisi yang semakin besar untuk membawa Los Blancos mengakhiri kutukan. Keseriusan Don Carleto bersama pasukan putih sudah terlihat sejak menolak tawaran timnas Brazil. Pelatih asal Italia ini tanpa ragu-ragu menyatakan kesetiaannya bersama Los Blancos. Entrenador asal Italia ini bersyukur sudah menolak tawaran Federasi Sepak Bola Brazil atau CBF. Pasalnya, bisa saja Don Carleto langsung dipecat oleh manajemen Los Blancos. Ancelotti menilai keputusannya bertahan membesut Los Blancos sudah terbukti tepat. Minat CBF adalah sesuatu yang membanggakan, tetapi semuanya tertunda karena keputusan Real Madrid.
Pada akhirnya yang saya inginkan adalah bisa bertahan di Real Madrid, ujar Ancelotti. Setelah menolak tawaran Brazil, pelatih 65 tahun ini juga menyatakan ingin pensiun bersama Real Madrid. Kontrak Don Carleto sendiri masih tersisa hingga tahun 2026. Saya akan menyelesaikan karir saya di Real Madrid. Selama Real Madrid menginginkan saya akan berada di sini terus untuk membantu mereka memenangkan gelar, kata Ancelotti. Ancelotti bisa pensiun dengan tenang karena impiannya di musim lalu berhasil diwujudkan. Los Blancos berhasil memenangkan gelar Liga Champions ke-15 usai mengalahkan Borussia Dortmund. Don Carleto menyebut dirinya masih haus akan gelar pasca membawa Real Madrid juara UEFA Super Cup. Raihan ini membuat sang pelatih mematahkan rekor dari Pep Guardiola. Pasalnya, Ancelotti resmi menjadi pelatih dengan koleksi gelar Piala Super Eropa terbanyak. Setelah ini, pelatih kelahiran Reggiolo ini diprediksi akan membidik treble winners. Pencapaian ini bakal melengkapi kesuksesan Don Carleto selama melatih Los Blancos. Dengan sejumlah alasan-alasan kuat, akankah Real Madrid bisa memenangkan treble winners di musim ini?